Allah wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrari wikum amin. Meneruskan bacaan kitab ini, kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, masih di pembahasan berbakti pada kedua orang tua dan tidak durhaka pada kedua orang tua. Qala al-musannifu hadza wa qad waradat atharun katsiratun fi zajri 'anil uquq. Ada banyak sekali hadis-hadis yang melarang untuk durhaka, ya, melarang durhaka pada kedua orang tua. Rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentar ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kabairu al-isyrak billah. Bentuk dosa besar adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa uququl walidain, ya, durhaka pada kedua orang tua, ini termasuk dosa yang besar. Wa qatlun nafs, membunuh orang lain tanpa didasari kebenaran. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Wa fi sahihain an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dari dosa besar adalah seorang laki-laki mencaci kedua orang tuanya. Ini dosa besar. Qalu ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Apa mungkin seorang laki-laki itu mencaci kedua orang tuanya? Qal, iya, kata Nabi, iya, bisa jadi. Yasubbu awar rajul fa yasubbu abahu. Dia mencaci ayah dari orang lain, ya, mencaci ayah dari orang lain, kemudian dia mencaci ayahnya. Yusubbu ummahu fa yusubbu umma. Mencaci ibu orang lain lalu mencaci ibunya. Allah. Wa rawal Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kitab Adabul Islam. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah. Barang siapa yang masuk pagi dalam keadaan bertaat pada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kedua orang tuanya, bertaat, ya, pada kedua orang tuanya karena Allah Subhanahu wa taala, asbaha lahu baban maftuhan minal jannah, maka dia punya dua pintu yang terbuka kelak di surga. Wa in kana wahidan fawahidan, walaupun satu ya satu. Wa man asbaha asiyan lillahi fi walidayhi, dan barang siapa yang masuk pagi dalam keadaan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati kedua orang tuanya, asbaha lahu babani maftuhan minan nar wa in kana wahidan fa wahida. Qala rajulun wa in zalamah, qala wa in zalamah wa in zalamah wa in zalamah. Apabila seorang itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbakti pada kedua orang tuanya, maka dia sudah mesan dua pintu neraka yang terbuka. Lalu ada seorang laki-laki berkata, wa in zalama, kalau misalkan kedua orang tuanya itu zalim pada anaknya. Qala wa in zalama, kata Nabi, walaupun zalim tetap aja, gitu. Kitab Adabul Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa rawal Baihaqi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan satu hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu maqal. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yaghfirullahu minha ma syaa illa uquqal walidain. Semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali durhaka pada kedua orang tua. Ini tidak diampuni, sulit. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Orang yang durhaka pada kedua orang tuanya di dunia saja azabnya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipercepat sebelum dia meninggal. Jadi orang yang durhaka pada kedua orang tuanya itu balasannya itu akan dia dapatkan di dunia sebelum dia meninggal. Entah itu dari ujian dan semacamnya, tentunya pasti ada gitu. Maka jangan sampai kita durhaka ya pada kedua orang tua. Wa rawa Ibnu Majah qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi ihtaja mali. Dalam Sunan Ibnu Majah dikatakan bahwasanya ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut berkata, inna abi ihtaja mali, sungguhnya ayah saya sangat butuh terhadap harta saya. Nih, ayah saya Nabi sedang membutuhkan harta saya. Faqal, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min amwalihim. Sungguhnya anak kalian itu termasuk dari usaha baik kalian, maka tidak apa-apa kalian makan dari harta mereka. Tidak apa-apa kalian makan dari harta anak kalian. Masya Allah. Warawa at-Tabarani an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala. Al-Imam at-Tabarani meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ada di dekat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu atin, lalu ada orang datang. Fagal, lalu orang datang tersebut berkata, syabun yajudu bi nafsihi. Bukan orang yang datang, orang yang ada di faqala syabun yajudu bi nafsihi. Oh ya, Nabi nih ya, Nabi yang berkata syabun yajudu bi nafsihi. Dia adalah laki-laki, adalah pemuda yang mengorbankan dirinya, ya taat ibadah gitu. Faqila lahu, lalu dikatakan pada orang itu, qul la ilaha illallah. Ini hendak sakaratul maut ya. La ilaha illallah. Ada orang datang yang ngasih kabar bahwasanya di sana ada orang sakaratul maut, tapi syabun yajudu bi nafsi, dia sudah mengorbankan dirinya berbuat baik dan semacamnya, tapi tidak mampu untuk melafadzkan la ilaha illallah ketika hendak meninggal. Qul la ilaha illallah, dikatakan pada dia ucapkan la ilaha illallah, falam yastati. Tapi pemuda tersebut tidak mampu untuk mengatakan la ilaha illallah. Berarti yang mengatakan faqala syabun yajudu bi nafsihi, ini atin ini ngasih kabar ya, datang ngasih kabar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwasanya ada seorang muda yang berusaha ya mengorbankan dirinya sendiri dan dia sedang sakaratul maut gitu ya. Afwan seperti itu pemahamannya. Faqila lahu qul la ilaha illallah, dikatakan pada muda tersebut, bacalah la ilaha illallah, tapi dia tidak bisa membaca la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Lalu faqala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, akan usolli, apakah pemuda ini yang tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah sebelum meninggal, apakah dia sholat? Faqala na'am, iya Rasul, beliau itu sholat. Fanahada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa nahadna ma'ah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri dan bergegas ingin mendatangi ibunya gitu. Nah, dan sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi juga seperti itu. Fadakhala 'ala syab faqala lahu qul la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la astati, tidak mampu. Qala lima, kenapa kamu tidak mampu? Qila kana ya'uqu walidatahu, dia durhaka pada anaknya, pada ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyatun walidatuhu, apakah ibunya masih hidup? Qalu na'am. Qala ad'uha, panggillah ibunya. Panggillah, fada'auha, lalu ibunya dipanggil. Faja'at faqala hadza ibnuk, apakah ini adalah anakmu? Qalat na'am, iya ini anak saya. Faqala ara'aiti law ajajtu naran dakhmatan faqila laki in syafa'ti lana khallayna anhu wa illa akhraqnahu bihadhihi an-nar akunti tashfa'ina lahu? Qalat ya Rasulullah idzan ashfa'. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada ibu tadi, apakah kamu lihat kalau saya nyalakan api yang besar, ya? Dia berkata pada ibu tadi, apakah kamu bisa melihat, apakah kamu lihat kalau saya nyalakan api besar, ya, untuk membakar anak tersebut? Faqilalak in syafa'ti lahu khallayna anhu. Apabila kamu memaafkan anakmu ini, udah saya biarkan. Kalau kamu tidak memaafkan, saya akan bakar. Akunti tashfa'ina lahu? Qalat ya Rasulullah idzan ashfa'. Ya, kalau begitu udah saya maafin aja ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fashhadi fa ashhidi laha wa shadini annaki qad raditi anhu. Maka saksikanlah pada Allah Subhanahu wa taala dan saksikanlah pada saya bahwasanya engkau sudah ridha pada anakmu ini. Qalat, lalu ibu ini berkata, Allahumma inni ushhidullah ushiduka wa ushidu rasulaka anni qad raditu an ibni. Ya Allah, saya menyaksikan padamu dan pada Rasulmu bahwasanya saya telah ridha pada anak saya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, qul la ilaha illallah wahdaka la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalaha, wahai gulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu gulam tersebut membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah beliau sudah diselamatkan dari api neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.